kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Octavia Erlina Putri dengan NIM terakhir 019 dan yang kedua ada saya sendiri Delvina Ulfiani dengan NIM terakhir 024 dan yang ketiga ada Andi Ayu Febriani dengan NIM terakhir 028 yang akan membahas mengenai protein. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari protein. Apa sih protein itu? Jadi, protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan dalam biji dan juga dalam transportasi hara. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah unsur utama penyusun protein. Unit dasar penyusun struktur protein adalah asam amino. Dengan kata lain, protein tersusun atas asam-asam amino yang saling berikatan. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, tetapi ada juga yang mengandung belerang atau sulfur serta fosfor. Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Febriani dengan NIM 7028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan penggolongan dari protein. Sifat protein sendiri terbagi atas 4 macam. Yang pertama, suka larut dalam segala macam pelarut. Yang kedua, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Yang ketiga, pada hidrolisis enzim terurai secara berangsur-angsur, dimulai dari pepton, polipeptida, dipeptida, dan asam amino. Dan yang terakhir, memiliki MR yang sangat besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengelompokan protein. Pengelompokan protein sendiri terbagi atas 8 bagian. Yang pertama ada enzim. Enzim berfungsi sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua ada protein transport, berfungsi mengikat atau memindahkan molekul atau ion spesifik. Yang ketiga ada protein nuklear, berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang keempat ada protein kontraktil, berfungsi dalam proses gerak karena memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi. Yang kelima ada protein pertahanan, yaitu melindungi organisme dari serangan penyakit. Selanjutnya yang keenam ada protein struktural, yaitu protein yang berfungsi mempertahankan struktur dan mengatur konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang ketujuh ada protein regulator, yaitu protein yang berfungsi mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada protein konjugasi, yaitu senyawa protein yang tidak terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Unsur utama penyusun protein. Unsur utamanya ialah asam amino. Berdasarkan polaritas gugus R-nya, asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino rantai polar dan asam amino rantai non-polar. Asam amino rantai polar ialah asam amino yang memiliki polaritas, serta asam amino polar dapat ditemukan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama asam amino netral, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif. Asam amino polar ini juga bersifat hidrofilik atau dapat larut dalam air. Sedangkan asam amino non-polar ialah asam amino yang tidak memiliki polaritas. Itu disebabkan karena jumlah gugus asam karboksilat dan gugus aminonya sama, sehingga memiliki muatan netral dan memiliki sifat hidrofobik atau tidak dapat larut dalam air. Itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching.